Saya itu sebenarnya di hidup saya itu satu yang kurang lengkap. Itu adalah nggak bisa baca Quran. Saat saya mendaftar di LTQ Iqra ini, sebelum bisa baca Al-Quran. Nama saya Rindarto, umur 51 tahun. Nama saya Joko Arsono, umur saya 59 tahun. Nama saya Muhammad Teddy Adriana, umur saya 52 tahun. Pekerjaan sehari atau profesi adalah di kepolisian, tepatnya di Dinas di Polda Metro Jaya. Saya kerja sebagai pengajar atau dosen di Universitas Borobudur Kalimalang. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai pengemudi taksi Bluebird. Saya belajar di LTQ Iqra Pondok Gede sudah hampir 3 tahun. Sekarang masuk ke buku Baliho 3. Saya belajar di LTQ itu mulai tahun 2020. Saya bergabung di Lembaga Tahfiz Quran Iqra ini sejak tahun 2011. Alhamdulillah selama saya belajar di LTQ Iqra Pondok Gede hampir 3 tahun, yang saya rasakan para pengajarnya, para ustadznya sangat-sangat membimbing sehingga semakin kita semangat. Yang tadinya kita istilahnya mahrutnya salah, akhirnya dibenerin dan akhirnya kita semakin betah lah di sini belajar, itu semakin semangat. Saya itu sebenarnya jadi hidup saya itu satu yang kurang lengkap. Itu adalah nggak bisa baca Quran. Itu satu yang nggak lengkap. Jadi di tahun 2020 alhamdulillah gitu ya, di Iqra yang tadinya saya nggak ngerti huruf, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membaca Quran. Meskipun mungkin ya masih ada yang salah. Dan dari beberapa teman saya yang belajar di Iqra mengatakan bahwa Iqra bagus. Dan saya mengalaminya ya memang bagus, karena saya dari nggak bisa, sekarang saya sudah bisa membaca ya dengan aturan atau makroh atau sifat sesuai dengan yang diajarkan oleh ustadz-ustadz yang ada di Iqra. Saya senang di Lembaga Tahfiz Quran Iqra ini karena guru-gurunya juga yang memang penghafal Al-Quran. Saat saya mendaftar di LTQ Iqra ini sebelum bisa baca Al-Quran. Dan sekarang setelah saya belajar di LTQ Al-Quran selama hampir 11 tahun, alhamdulillah saya sekarang sudah banyak hafalan saya. Alhamdulillah saya sekarang sudah menghafal sampai juz 27 surat An-Najm. Saya akan berusaha terus menyelesaikan hafalan-hafalan saya sampai saya wafat. Pesan buat dari saya pribadi untuk LTQ Iqra adalah jangan difokuskan di Pondok Gede aja, tapi bisa dibuka di cabang-cabang di daerah yang lain supaya masyarakat yang akan belajar itu lebih banyak gitu. Untuk LTQ Iqra ya mungkin perlu di ini ya, ada kelas-kelasnya lagi gitu. Tempatnya itu sekarang sudah mulai cukup lumayan. Saya dengar-dengar itu muridnya itu sampai yang ibu-ibu itu 3.000-an, bapak-bapak sampai 500-an gitu ya, cukup luar biasa. Yang saya tahu Iqra itu masih di sekitar Bekasi ya. Kalau saya melihat Iqra itu untuk pengenalannya, kalau orang Jawa bilang itu ketok tular. Ketok tular itu dari mulut ke mulut gitu ya. Dan saya juga tidak tahu dari mulut ke mulut untuk Iqra-nya sendiri. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan informasi kepada masyarakat sehingga LTQ Iqra semakin dikenal. Dulu waktu saya belajar itu cuma ada LTQ Iqra 1 ini di sini. Dulu malah belum ada gedung LTQ Iqra ini, belajarnya numpang di rumah HNW itu. Sekarang alhamdulillah sudah banyak tersebar cabang-cabangnya seperti di Al-Fatah, Al-Hikmah, Pondok Gede Plaza, Ruko. Alhamdulillah sekarang Iqra semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa,
umur 44. Alhamdulillah saya mengajar di LTQ Iqra itu sejak tahun 2010. Untuk kelas yang saya ajar sekarang, saya mengajar kelas yang macam-macam. Ada yang anak muda, kemudian ada yang orang dewasa, dan bahkan ada yang sudah lanjut usia. Selain mengajar di LTQ Iqra, saya juga beraktivitas di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama yang tugasnya sehari-hari mengoreksi mushaf Al-Quran yang hendak diterbitkan oleh penerbit. Jadi sebelum diterbitkan, kita baca terlebih dahulu untuk kita pastikan kebenarannya, jangan sampai ada yang salah, baik ayatnya, bahkan sampai titik tanda wakaf dan lainnya. Jadi kita pastikan setelah betul semua baru bisa diberikan tanda tasih dan legalitas untuk bisa disebarkan ke masyarakat. Ya, untuk menghafal Al-Quran yang baik dan benar, pertama kita tentu saja harus bisa membacanya dengan baik dan benar. Karena ketika nanti sudah dihafal, bacaan itulah yang akan terus melekat dalam bacaan kita. Kalau kita sampai salah di dalam membacanya, baik salah dalam huruf, salah dalam makhraj dan sifat, maka nanti akan terus lestari. Maka untuk menghafal, pastikan bahwa kita sudah bisa membacanya dengan baik dan benar. Dan kemudian untuk tata caranya, kita sebanyak mungkin kita baca dulu, sebanyak-banyaknya, baru kemudian kita mulai kata per kata, kemudian ayat per ayat, dan seterusnya. Untuk menjaga hafalan, maka tidak ada cara yang lebih tepat kecuali dengan memperbanyak murojaah. Karena dengan cara itulah maka kita akan terus terjaga hafalan kita dengan baik dan benar.